Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini. Dan insyaallah untuk materi kita yang pertama, untuk video pembelajaran kita yang pertama adalah Al-Quran hadis tentang isi kandungan surat At-Duha. Dan untuk lebih berkahnya, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kalian buka untuk mata pelajaran Al-Quran hadis di halaman 5 tentang isi kandungan surat Ad-Duha. Sebagaimana dengan pembelajaran kita tentang surat Ad-Duha, sedikit Bapak akan bahas untuk surat Ad-Duhanya, dan Bapak baca sedikit untuk surat Ad-Duhanya. Nanti baru Bapak akan jelaskan tentang isi kandungan daripada surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Yang artinya, demi waktu duha ketika matahari naik sepanggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Baik anak-anakku yang berbahagia, surat Ad-Duha ini adalah surat yang ke-93 dari 114 surat di dalam Al-Quran, ya. Dan surat Ad-Duha adalah surat yang memiliki 11 ayat, dan ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Ya, tentu kalian sudah paham dari kelas sebelum-sebelumnya. Kalian sudah mengetahui alasan kenapa surat yang memang dikatakan sebagai golongan surat Makkiyah itu kenapa? Karena ya salah satunya adalah karena turunnya di kota Mekah, dan yang kedua adalah turunnya sebelum Rasulullah hijrah kemana? Hijrah ke Madinah. Ya, surat Ad-Duha ini adalah surat yang turun setelah surat Al-Fajr. Dan nama surat Ad-Duha itu diambil dari ayat yang pertama daripada surat Ad-Duha, yang artinya adalah waktu duha. Itu dimana artinya adalah ketika matahari naik sepenggalah, ya, sudah mau naik, ya, udah naik, ibarat kata sudah kelihatan mataharinya. Nah, di dalam surat Ad-Duha ini Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Ya, pada permulaan turunnya wahyu, ya, itu terdapat masa kekosongan turunnya wahyu atau fatratul wahyi. Hal ini yang membuat orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad SAW, dan mereka menyebarkan fitnah bahwa Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan Tuhannya. Nah, ini
ini bisa dikatakan sebagai asbabun nuzul daripada surat Ad-Duha. Sehingga Nabi Muhammad SAW merasa gelisah dengan fitnah tersebut. Ya, Nabi Muhammad SAW sangat merindukan turunnya wahyu dari Allah. Nah, jadi ketika mau turunnya surat Ad-Duha itu sebelumnya terjadi yang namanya fatratul wahyi. Ya, jadi wahyu itu enggak turun-turun, sehingga orang kafir mencari kesempatan untuk memfitnah Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu telah ditinggalkan oleh Allah, telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Oleh orang kafir fitnahnya seperti itu, ya. Sehingga ketika seperti itu Rasulullah merasa gelisah, gundah gulana, bagaimana ini ya Allah, ya, orang-orang kafir telah memfitnah saya seperti ini, ya. Karena Rasulullah sangat rindu dengan turunnya wahyu Allah, turunnya Al-Quran, ya, turunnya wahyu Allah yang berikut-berikutnya. Sehingga dari asbabun nuzul ini, ketika Rasulullah merasa bimbang, merasa gelisah seperti itu, turunlah wahyu ini atau surat Ad-Duha, ya, menjawab daripada fitnah orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya Rasulullah telah ditinggal oleh Tuhannya, ya. Nah, turunnya surat Ad-Duha ini yang tadi Bapak katakan merupakan jawaban bahwa Nabi Muhammad itu tidak dibenci, apalagi ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an adalah kehendak Allah. Ya, bukan kehendak Nabi Muhammad, bukan kehendak malaikat Jibril, tapi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang punya hak untuk menurunkan wahyu. Kapan waktunya Allah yang akan menentukan dalam momen-momen tertentu, ya. Nah, jika Allah sudah berkehendak, maka ayat Al-Quran tersebut pasti akan segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini jadi yang tadi yang dijelaskan di awal itu merupakan asbabun nuzul daripada turunnya wahyu, yaitu surat Ad-Duha. Secara garis besarnya bisa kalian ringkas, bisa kalian simpulkan, asbabun nuzulnya adalah turunnya surat Ad-Duha karena ada fitnah dari orang kafir Quraisy yang menyatakan bahwasanya Rasulullah itu dibenci dan ditinggalkan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditarik kesimpulan lagi bahwasanya secara umum daripada isi kandungan surat Ad-Duha itu, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu untuk sementara kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Allah itu meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu duha merupakan waktu yang menyegarkan bagi semua makhluk. Begitu juga dengan Rasulullah, setelah wahyu tidak turun dalam waktu yang lama, maka turunnya surat Ad-Duha ini sebagai penyegar bagi Rasulullah SAW, ya. Jadi tepat waktunya, karena makna daripada Ad-Duha itu adalah demi waktu duha, dan turunnya pun itu ketika waktu duha, ya. Karena di pagi hari itu seger untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melaksanakan sholat duha. Biasakan untuk melaksanakan sholat duha, ya. Ya, untuk sementara misalnya 2 rakaat dulu. Kalau misalnya memang kita mampu 4 rakaat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia, udah pasti, ya. Ini kandungan yang berikutnya udah pasti. Kehidupan akhirat itu adalah selama-lamanya. Kehidupan dunia hanya sementara. Kita ngontrak di dunia, nggak ada yang namanya di dunia itu abadi. Di dunia ini kita ngontrak sementara waktu kita, dan Allah Subhanahu wa taala hanya menitipkan kita di dunia. Ketika nanti kita dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali lagi ke akhirat, ya, itu akan selama-lamanya kita berada di sana, di surga kah atau di neraka kah. Kemudian yang keempat, larangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta. Ini pun ada larangan di dalam surat Ad-Duha. Dilarang kita untuk menghardik anak yatim ataupun kita melecehkan atau berlaku sewenang-wenang terhadap orang-orang peminta, ya, atau pengemis. Yang kelima, nikmat Allah Subhanahu wa taala harus selalu disyukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya dengan sedekah, buktinya dengan selalu beribadah pada Allah. Bersyukur bukan hanya kita mengucapkan dengan kata-kata alhamdulillah,
tapi kita bersyukur, kita lakukan dengan perbuatan kita. Kita mendapatkan satu rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri dengan apa? Dengan bersedekah. Ya. Kita mendapatkan satu kebahagiaan, kita syukuri dengan memberikan amal jariah atau sedekah pada anak-anak yatim atau orang-orang yang tidak mampu. Ini bentuk syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ini Allah sudah berjanji, bagi orang yang bersyukur padaku, aku akan tambah nikmatku dengan nikmat yang luar biasa. Tapi kalau orang yang kufur kepadaku, kufur nikmat maksudnya, tidak bersyukur kepadaku terhadap nikmat yang aku berikan, maka azab yang besar akan dia terima. Nah, ini jadi dalam ayat ini, dalam surat ini dijelaskan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Yang keenam, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah mendapatkan perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau mengalami kebingungan, dan diberi kecukupan saat beliau kekurangan. Ya Allah udah jamin Rasulullah. Meskipun Rasulullah itu waktu yatim, ketika menjadi anak yatim, ya Allah lindungi, ya Allah lindungi Rasulullah ketika beliau dikatakan sebagai anak yatim. Dan ketika Rasulullah mengalami kebingungan, Allah kasih petunjuk. Dengan apa? Dengan adanya wahyu. Rasulullah bingung, Rasulullah gundah gulana, gelisah. Allah buktikan, ya, dengan kerahimannya Allah kepada Rasulullah dengan diberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Dan kekira Rasulullah kekurangan, Rasulullah ketika kekurangan Allah cukupi. Ya. Rasulullah itu cukup, makannya cukup, segala-galanya cukup, tapi tidak berlebihan. Rasulullah nggak kaya. Ya. Rasulullah nggak kaya. Rasulullah nggak bergelimbangan harta. Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna, yang memang sangat sederhana. Sehingga sepatutnya kita sebagai umatnya untuk meneladani daripada sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, ini pembelajaran kita ya tentang surat Ad-Duha, kandungan daripada surat Ad-Duha. Intinya tadi ya, kalian sudah pahami bahwasanya surat Ad-Duha itu turun dikarenakan ada fitnah dari orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu dibenci dan ditinggal oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Turunnya wahyu ini merupakan jawaban daripada fitnah daripada orang-orang kafir Quraisy. Baik anak-anakku yang berbahagia, itu saja cukup yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk pembelajaran daring seperti ini. Mudah-mudahan kalian dapat bersabar. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dalam pembelajaran secara tatap muka. Oke anak-anakku yang berbahagia, nanti dikerjakan ya, tolong dikerjakan latihan 3-nya ya. Latihan 3-nya di halaman 7, yaitu melingkari huruf B jika pernyataan berikut benar dan S jika pernyataan berikut salah. Nanti dikirimkan ke classroom dan nanti akan Bapak buka untuk tugas di classroomnya. Jangan dikirim dulu ataupun usahakan kirimnya ke classroom, karena biar Bapak menilainya pun lebih mudah ya. Bagi yang belum mengirimkan tugas-tugas ke classroom, segera dikirimkan agar penilaiannya agar segera Bapak lakukan, karena masih ada satu yang belum Bapak nilai, yaitu pelajaran bahasa Arab tentang menghafal mufradat. Baik anak-anakku yang berbahagia, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua memahami apa yang tadi Bapak sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.